Les États-Unis sont une puissance établie mais qui se détourne progressivement de certains de ses alliés et s'affranchit de règles internationales qu'elle promouvait encore récemment, qu'il s'agisse du commerce, de certains éléments de sécurité ou de certaines enceintes. And by the way, and NATO's got to understand that. I'm all for NATO. I saved NATO. If it weren't for me, you wouldn't have a NATO right now. But we're not going to allow Russia or China to occupy Greenland, and that's what's going to happen if we don't. Apakah kamu pernah membayangkan Amerika Serikat dihantam oleh sekutu-sekutunya sendiri? Jika menurutmu itu mustahil terjadi, tunggu sampai negeri Paman Sam mencaplok Greenland. Eropa dan NATO yang awalnya tenang-tenang saja kini mulai merespons serius. Jerman, Prancis, dan Denmark sudah mempersiapkan armada tempurnya di dekat Greenland. Ini tandanya Eropa benar-benar tidak menoleransi sikap arogan Donald Trump. Presiden ke-47 ini semakin tidak waras karena ingin segera melakukan aneksasi Greenland. Jika negeri Paman Sam tetap ngotot mengerahkan militer untuk Greenland, kita mungkin akan melihat miniatur perang dunia dari wilayah Arktik. Bagaimanakah eskalasi ketegangan antara Eropa dan NATO dengan Amerika Serikat? Greenland dan Denmark labrak Gedung Putih. Rencana Amerika Serikat mencaplok Greenland bikin situasi geopolitik internasional semakin memanas. Donald Trump tetap kukuh dengan ambisinya menginvasi wilayah bagian Denmark tersebut. Kabar terbaru menyebutkan AS sedang menyusun rencana undang-undang. RUU tersebut diberi nama Greenland Annexation and Statehood Act. Dengan RUU ini, AS berencana menjadikan Greenland sebagai negara bagian ke-51 mereka. Lewat RUU tersebut, Kongres AS seperti memberikan power tambahan untuk Trump. Pemerintah AS nampaknya sudah diracuni pikiran gila presiden mereka sendiri. Greenland dianggap oleh negeri Paman Sam sebagai aset keamanan. Bayangkan jika negara tempat kamu tinggal yang merdeka dan berdaulat dianggap oleh AS sebagai sumber cadangan kekayaan mereka di masa depan. Gebrakan Kongres AS ini semakin menunjukkan ketamakan mereka. Amerika Serikat seolah bertindak sebagai penguasa tunggal bumi yang bisa seenaknya mengatur negara orang. Langkah gila Kongres AS yang mendukung Trump sudah tidak bisa dianggap remeh. Jika Greenland jatuh ke pelukan AS, bukan gak mungkin negara-negara yang kaya akan kekayaan alam juga akan dicaplok di masa depan. Padahal rakyat Greenland sendiri sudah menolak keras rencana Trump. Bahkan mereka sama sekali tidak tergiur dengan uang yang dijanjikan oleh Trump. Trump awalnya berencana memberikan setiap penduduk Greenland uang senilai $100.000 AS atau setara dengan 1,6 miliar rupiah. Jumlah fantastis ini rupanya nggak membuat rakyat Greenland menggadaikan tanah airnya. Mereka tidak akan pernah rela untuk menjual Greenland hanya untuk sepeser dolar AS. But we don't want to sell it. Our land, both of them know. Separate up with Denmark. Keseriusan Trump mencaplok Greenland bikin pemerintah Denmark dan Greenland bergerak. Para pejabat kedua negara langsung melabrak Trump ke Gedung Putih. Perwakilan Denmark dan Greenland ini memang tidak membawa senjata. Mereka datang untuk membuat Trump berubah pikiran lewat jalur diplomatis tanpa kekerasan. Kunjungan mendadak pemerintah Greenland dan Denmark ini langsung menyita perhatian. Sayangnya, niat baik kedua negara tersebut malah disia-siakan Trump. The New York Times melaporkan Trump masih ngotot untuk melakukan aneksasi Greenland. Kabar ini juga dikonfirmasi oleh Lars Løkke Rasmussen selaku Menteri Luar Negeri Denmark. But it's not that I'm now, saying everything is solved. It's not solved. We did manage, but I honestly speaking, I didn't believe that was doable. We did manage to change the American position. It's clear that the president has this wish of conquering over Greenland. Dalam lanjutan pidatonya, Løkke juga kecewa berat dengan sikap arogan Trump. Menlu Denmark ini merasa negaranya dikhianati oleh Amerika Serikat, sekutu dekat mereka. Sebagai informasi, Denmark dan AS pernah saling membantu di perang Afghanistan dan Irak. Setelah gagal membuat Trump mengubah ide gilanya, Denmark tak punya strategi lain kecuali berperang. Sebagaimana yang disampaikan oleh Løkke dalam pidato penutupnya ini. Gagasan yang tidak menghormati integritas teritorial kerajaan Denmark dan hak penentuan nasib sendiri rakyat Greenland tentu saja sama sekali tidak dapat diterima, kata Løkke. Eropa kirim militer lindungi Greenland dibantu Rusia. Gagalnya jalur diplomasi yang ditempuh Denmark dan Greenland bikin Eropa berang.
Benua biru ini mulai melihat Amerika Serikat sebagai sekutu yang licik, arogan, dan tamak. Sejumlah negara Eropa mulai mempersiapkan pasukan militer untuk melindungi Greenland. Jerman kembali mengirimkan armada tempurnya ke wilayah Greenland. Sekitar 13 personil militer telah bergerak untuk menjalankan misi pengintaian di sana. Misi singkat ini bakal berlangsung dari Kamis hingga Sabtu mendatang. Sebelum mengirimkan armada tempurnya, Jerman telah lebih dulu menekan AS dari jalur diplomatik. Presiden Jerman, Frank-Walter Steinmeier, mengeluarkan statement keras untuk Trump. Salah satunya mengecam kebijakan luar negeri Trump yang sangat agresif. Selain Jerman, keterlibatan pasukan militer di Greenland juga dilakukan oleh Prancis. Kehadiran Prancis ini bisa jadi bakal membuat AS sedikit menciut untuk seenaknya menerobos Greenland. Pasalnya, Prancis adalah satu-satunya anggota Uni Eropa yang punya kekuatan nuklir. Hubungan Prancis dan AS yang semula dekat kini mulai renggang akibat rencana aneksasi Greenland. Emmanuel Macron sudah memberikan ultimatum tegas pada AS. Jika Greenland disentuh, maka hubungan aliansi AS dan Eropa bakal retak. Kami tidak meremehkan pernyataan mengenai Greenland. Jika kedaulatan sebuah negara kawasan Eropa dan sekutu terganggu, dampak lanjutan yang ditimbulkan akan belum pernah terjadi sebelumnya. Prancis akan bertindak dalam solidaritas penuh dengan Denmark, ujar Macron. Aksi nyata Jerman dan Prancis ini juga membuat Uni Eropa bergerak. Organisasi antar pemerintahan negara-negara benua biru ini mulai berpikir untuk membentuk pasukan militer. Uni Eropa dikabarkan bersiap menciptakan 100.000 armada tempur. Pasukan ini dibentuk untuk membuat Uni Eropa tidak selalu bergantung ke AS dan NATO. Hal ini disampaikan oleh Komisaris Pertahanan Uni Eropa, Andrius Kubilius. Kita perlu melakukan perubahan besar dalam pertahanan, seperti apa yang disampaikan oleh Emmanuel Macron dan Angela Merkel. Eropa harus mandiri dan otonom. Kita harus memiliki tentara Eropa yang kuat dan permanen, dengan 100.000 pasukan, tegas Kubilius. Kekuatan Eropa untuk melindungi Greenland bisa saja membuat AS ciut dengan satu syarat, yakni menerima bantuan Rusia. Ya, hal ini mungkin terdengar sedikit mustahil. Namun, coba perhatikan dengan seksama pernyataan dari anggota parlemen senior Denmark, Rasmus Jarlov. Politikus 48 tahun ini membantah propaganda yang diembuskan Trump. Sebelumnya, Trump dan AS bersikeras mencaplok Greenland karena keberadaan Rusia dan China di sekitar Arktik. Kedua negara tersebut dianggap bisa mengacaukan keamanan Greenland menurut keyakinan AS. Propaganda licik Paman Sam ini dibantah dengan tegas oleh Jarlov. Saya adalah kepala komite pertahanan di Denmark. Saya mendapatkan semua informasi yang relevan tentang hal itu. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa fantasi Anda tentang ancaman besar dari China dan Rusia terhadap Greenland adalah hayalan. Anda adalah ancamannya, bukan mereka, tegas Jarlov. Lantas, bagaimana dengan peluang Rusia membantu Greenland dan Denmark? Sejauh ini, negeri beruang merah masih memantau dengan kalem situasi konflik AS versus NATO dan Eropa di Greenland. Moskow justru mengejek rencana aneksasi Greenland yang digembar-gemborkan Trump. Dmitry Medvedev dengan sarkas bilang kalau penduduk Greenland sepertinya lebih suka bergabung dengan Rusia ketimbang AS. Trump perlu bergegas. Menurut informasi yang belum diverifikasi, dalam beberapa hari ini mungkin akan ada referendum mendadak di mana seluruh 55.000 penduduk Greenland mungkin akan memilih untuk bergabung dengan Rusia, ujar Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia ini. Jaket tebal kualitas premium ini harganya cuma 20 ribuan. Cek link di bawah ini. Rencana Donald Trump mati langkah. Perlawanan keras dari Uni Eropa serta peluang keterlibatan Rusia bikin Donald Trump pusing. Situasi baru ini bisa saja menghambat rencana Amerika Serikat mencaplok Greenland. Padahal, Trump sudah punya cita-cita besar jika AS berhasil menganeksasi Greenland. Wilayah otonom kerajaan Denmark ini bakal menjadi kunci vital untuk ambisi Golden Dome. Sebagai informasi, proyek Golden Dome adalah sistem pertahanan udara anti-rudal AS. Sistem ini sendiri terinspirasi dari Iron Dome milik Israel, tapi bakal lebih canggih dan punya cakupan lebih luas. Berbagai sumber menyebut proyek ini akan menghabiskan dana 175 miliar dolar AS atau setara 2.689 triliun rupiah. Golden Dome ditargetkan selesai pada 2029 atau kurang dari 3 tahun lagi. Trump sengaja meminta Pentagon mengebut proyek itu saat negara-negara lain berlomba-lomba memodernisasi teknologi senjatanya. Salah satu fungsi Golden Dome adalah menangkal ancaman rudal-rudal Cina. Selama ini, Trump terus memelihara ketakutan terhadap negeri tirai bambu tersebut. Golden Dome akan melibatkan ratusan satelit pengintai dan armada satelit penyerang secara terpisah yang akan menembak jatuh rudal-rudal musuh saat baru lepas landas. Rencana besar AS inilah yang membuat Trump begitu bernafsu mencaplok Greenland. Negeri Paman Sam sekarang hanya punya waktu 3 tahun lagi untuk menyelesaikan Golden Dome. Namun rencana Trump nampaknya nggak akan berjalan mulus begitu saja. Selain konfrontasi militer, Uni Eropa sudah menyiapkan cara alternatif untuk membatalkan aneksasi Greenland.
Uni Eropa bakal menggunakan utang AS untuk menekan rencana Trump di Greenland. Sebagai informasi, Uni Eropa dikabarkan memiliki aset senilai 1.500 miliar dolar AS. Jumlah yang sangat fantastis itu bisa membuat Paman Sam berpikir 2 kali. Selain itu, Uni Eropa juga bisa mencabut akses AS ke pasar Eropa yang menyumbang 450 juta konsumen bagi negara adidaya tersebut. Sandal pria kekinian anti-slip super awet cuma 20 ribuan. Buruan cek linknya sebelum kehabisan. Dengan memanasnya ketegangan di wilayah Arktik, akankah Eropa berani menghentikan aneksasi Amerika Serikat terhadap Greenland?